warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pagi ini kita bertemu kembali dengan Mapel PAI untuk belajar secara daring ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya sudah absen ya di lembar yang sudah Bu kirim ya, sehingga nanti kalian bisa mengikuti materi Mapel PAI dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pagi ini, kita baca doa seraya memohon kepada Allah supaya nanti kita bisa diberikan kemampuan, bisa diberikan kefahaman ya, dengan yang kefahaman yang kuat ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai Mapel PAI dengan tema iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut ya, Bu sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi pagi ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Nah, kemudian dilanjut dengan indikatornya. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang ketiga, menyebutkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Rasul Allah. Yang keempat, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Selanjutnya, menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Menyebutkan para Nabi yang termasuk ulul azmi. Menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah SAW, kemudian meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dalam beribadah, dan yang terakhir meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam bermuamalah. Nah, itulah indikatornya. Nah, anak-anakku, baiklah kita bersama-sama memulai ya, arti atau pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih di antara manusia seorang Rasul dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya anak-anak, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, mematuhi segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Tuh ya, kalau kita sebagai orang yang beriman ya, mengimani kepada Nabi dan Rasul, berarti mematuhi segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Berikut pengertian pengertian Nabi dan Rasul. Nah, jadi
apa artinya nabi dan apa artinya rasul, atau siapa nabi dan siapa rasul itu. Jadi anak-anakku, artinya rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban. Jadi beliau ya menerima wahyu dari Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan, ya, disampaikan kepada umatnya, itu rasul. Tapi kalau nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, itulah perbedaan nabi dan rasul. Jadi kalau rasul itu punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah, ya, disampaikan kepada umatnya, sedangkan nabi ya tidak diperintahkan, ya. Jadi menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, anak-anak, jabatan nabi atau rasul diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihan. Nah, manusia-manusia pilihan itu yang bagaimana? Ya, mereka itu merupakan ya seorang laki-laki yang pertama. Yang kedua, mempunyai akal yang sempurna. Ya. Yang ketiga, mempunyai kecerdikan yang dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, memiliki postur tubuh yang sempurna tanpa aib dan celah. Yang kelima, memiliki atau mempunyai kebangsaan yang mulia. Kemudian yang keenam, terpelihara dari hal-hal yang dianggap rendah oleh masyarakat. Ya, terpelihara dari hal-hal yang dianggap rendah oleh masyarakat. Yang ketujuh, terpelihara dari khilaf dan kekeliruan. Dan yang terakhir, terpelihara dari perbuatan dosa ya, dan maksiat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Nah, itu adalah jabatan nabi atau rasul yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihan. Nah, anak-anak, ternyata nabi dan rasul itu ada jumlahnya. Ya, ini menurut ulama. Jadi berapa jumlah nabi dan rasul? Ya. Menurut para ulama, rasul yang diutus oleh Allah ya seluruhnya itu berjumlah 313 orang rasul. Sedangkan jumlah nabi sebanyak 124.000 orang. Nah, nabi dan rasul yang wajib kita imani atau yang wajib diketahui oleh umat Islam cuman 25 rasul, 25 orang dari sekian jumlah tadi ya, 313 jumlah rasul dan 124.000 orang jumlahnya nabi. Tapi yang wajib diketahui umat Islam hanya 25 orang. Nah, siapa di antara 25 orang itu yang wajib kita imani? Adalah 1 Nabi Adam, Idris, nomor 2, nomor 3 Nuh, kemudian 4 Hud, 5 Soleh, ya, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Yulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin anak-anak agak sulit ya untuk menghafal 25 nabi. Mungkin Bu akan memberikan satu untuk memudahkan mengingat ya, nama-nama rasul dengan nada gitu ya. Nada anak TK yang temanya balonku ada 5 ya, judulnya balonku ada 5. Nah, di sini dengan syairnya nama-nama rasul yang wajib kita imani. Baik, Bu contoh berikan lagunya ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Yulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad.
Nah, ini adalah lagu yang mungkin ya anak-anak tidak asing ya di telinganya ya, untuk memudahkan kita menghafal nama-nama Rasul yang wajib kita imani. Anak-anakku, dari 25 nabi dan Rasul tersebut di atas ada 5 orang Rasul yang memiliki kesabaran, ketangguhan ya, ketabahan yang luar biasa di dalam menghadapi berbagai penderitaan, di dalam menghadapi berbagai gangguan dalam menjalankan tugas, dalam mengemban amanah, dalam menjalankan dakwah ya. Mereka itu dinamakan ulul azmi. Ya, ulul azmi. Jadi ulul azmi itu artinya ya nama-nama atau rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa juga. Nah, 5 orang rasul itu siapa? Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 orang nabi yang terpilih yang mendapatkan ya julukan ulul azmi ya, itu ada 5 tadi. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Muhammad. Mungkin anak-anak bisa memperpendek ya. Jadi dengan kata atau nama ya istilah nimim atau mimin. Nah, itu ya. Kalau nimim Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Nah, itulah ya untuk memudahkan kita mengingat ya rasul-rasul ulul azmi. Berikut anak-anakku sifat-sifat rasul. Sifat-sifat rasul itu ada 3 macam ya. Yang pertama sifat wajib bagi rasul, yang kedua sifat mustahil bagi rasul, yang kedua sifat wajib sifat mustahil bagi rasul, yang ketiga sifat jaiz bagi rasul. Sifat wajib rasul ya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah as-sidik. As-sidik artinya benar. Seorang rasul tidak mungkin ya berbohong gitu ya. Ini lawan daripada as-sidik itu adalah al-kizbu. Nah, itu mustahil. Ya, mustahil. Ya, mustahil. Al-kizbu itu artinya bohong atau dusta. Sifat wajib bagi rasul yang kedua adalah al-amanah. Artinya dapat dipercaya. Ya. Jadi rasul itu dapat dipercaya, apa yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya disampaikan kepada umatnya ya. Jadi apa yang diperoleh ya disampaikan ya dengan ucapannya ya, maka ini bisa dipercaya, dapat dipercaya amanah ya, tidak mungkin dia akan mengingkari gitu ya. Yang ketiga, at-tabligh, menyampaikan semua wahyu yang diterima. Jadi wahyu yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Nabi ya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Lawannya adalah al-kitman, artinya tidak menyampaikan. Yang keempat, sifat wajib rasul adalah al-fatunah, artinya cerdas dan bijaksana. Ya, jadi rasul itu adalah orang yang cerdas, ya, bijaksana. Lawannya artinya al-balada, artinya bodoh atau dungu. Sedangkan sifat yang ketiga anak-anakku ya adalah sifat jaiznya bagi rasul adalah al-aradul basyariyah, artinya rasul memiliki sifat-sifat manusiawi seperti yang dimiliki manusia biasa. Sebagaimana kita sebagai manusia, misalkan rasul juga butuh makan ketika beliau lapar. Rasul juga minum ketika beliau haus. Ya, Rasul juga butuh tidur ketika beliau mengantuk. Rasul juga bersedih ya ketika mungkin dakwahnya yang mendapatkan gangguan ya, atau umatnya yang pada jahiliyah. Nah, itu Rasul juga sedih, sama seperti kita sebagai manusia. Rasul juga memiliki sifat
gembira dan lain sebagainya sebagaimana kita sebagai umat manusia. Nah, berikut tugas Nabi dan Rasul. Ada 2 tugas Nabi dan Rasul itu. Yang pertama menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar beriman kepada Allah SWT. Ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang kedua, membawa kabar kebenaran, membawa kebenaran, berita gembira dan peringatan kepada umatnya agar memperoleh petunjuk ke jalan yang benar. Nah, ini anak-anak dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 24 yang bunyinya Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Nah, itulah ya tugasnya Nabi dan Rasul yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dari surat Al-An'am ayat 48 dan surat Al-Fatir ayat 24. Nah, itulah tugas Nabi dan Rasul. Anak-anakku, itulah materi yang Bu sampaikan pada pagi ini ya. Jadi pengertian iman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian apa bedanya Nabi dan Rasul tadi? Kalau Nabi adalah seorang ya yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau Rasul adalah seorang yang diberi wahyu dari Allah ya, wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, selanjutnya sifatnya Rasul tadi ya ada 3, sifat wajib, kemudian yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 ya. Kita ingat ya, sifat wajibnya sidik, amanah, tablik, fatonah. Lawannya ya, lawannya sidik, al-kidzib, lawannya amanah, khianat, lawannya tablik, kitman, lawannya fatonah adalah balada. Nah, kemudian sifat jaiznya adalah al-iradul ya, basyariyah, yaitu ya, iradul basyariyah yaitu memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Itu ya, ingat-ingat. Dan yang terakhir ulul azmi. Siapa Nabi ulul azmi tadi? Yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian,